berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang kedua hidup dalam kasih dan pelayanan. Nah, seperti adik-adik kan lokal 10. Nah, mungkin kan kita udah melakukan pelayanan di gereja atau pelayanan di masyarakat. Nah, dalam pelayanan inilah kita memperoleh bagaimana cara kita atau bagaimana kita menghadapi orang dalam bergaul atau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik itu benar ataupun salah. Kita boleh memperolehnya itu dengan cara kita bergaul di mana kita beradanya. Nah, yang ketiga itu bergaul dengan sesama Kristen. Mungkin adik-adik pasti atau anak-anak ibu pasti merasa kenapa harus sesama Kristen. Nah, ini kan kita kan mungkin ada yang merasa bahwa kita jadi fanatik bu sama agama lain, bukan itu ya. Jadi bergaul dengan sesama Kristen itu jadi kita jadi tahu bahwa banyak kita dari sering-sering dari berbagi pengalaman rohani tentang bagaimana hidup mereka atau bagaimana cara mereka dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ada yang setiap orang kayak Silava kan dia dengan pengalaman hidup Silava dengan pengalaman hidup. Tapi kan kita satu agama, pasti boleh kan memberikan saran, memberikan solusi tentang masalahnya. Kalau agama lain kan mungkin beda Tuhannya, beda cara kita menanggapinya. Apa kan orang itu ada yang beda-beda ibadah dalam beribadah. Nah itu ya. Nah yang terakhir mempercayakan hidup kepada Roh Kudus. Tahu bukan apa Roh Kudus? Tahu. Apa lokasinya? Roh Tuhan Ibu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita nggak mengenalkan Roh Kudus di dalam itu kata hati kita, jadi kita melakukan yang nggak sesuai dengan Roh Kudus. Iya betul. Roh Kudus itu adalah penuh kita. Ketika kita kayak pengen mau mengambil barang teman kita, pasti kan ada suara-suara jangan ambil itu nggak milikmu. Itulah Roh Kudus memenuhi hati kita bahwa kita itu harus di apa ya maksudnya ya kita dijadikan pilihan yang baik dan yang salah, dan Roh Kudus itu yang menentukannya. Oke? Nah selanjutnya tentang orang Kristen harus hidup baru. Untuk apa? Yang pertama itu ada 6 poin di sini buat. Yang pertama kehormatan bagi Allah, yang kedua kesaksian kepada Allah, yang ketiga pertumbuhan rohani, keempat kebahagiaan dan kepuasan sejati, yang kelima transformasi pribadi, dan yang keenam keselamatan dan kehidupan yang abadi. Ada yang mau tanyakan dari poin yang ibu jelaskan di PPT ini? Atau ada yang nggak pahami dari kata-katanya? Paham semua? Paham Bu. Paham? Jadi kalau tanpa lagi boleh bertanya. Jadi kamu mulai arti dari yang poin kelima itu transformasi pribadi. Apalah itu? Kalau transformasi pribadi itu Bu, kayak perubahan kita lah Bu, secara pribadi. Kan kalau untuk apa orang Kristen harus hidup baru? Nah, untuk apa orang Kristen harus hidup baru? Dia itu dari yang lama, dia bertransformasi. Dirinya ini bertransformasi. Itulah dikatakan transformasi pribadi, yaitu perubahan diri. Baik, terima kasih kepada Anak Pasia. Nah, selanjutnya tentang bagaimana menjalankan hidup baru. Ada poin. Yang pertama itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga mempelajari dan menghidupi firman Tuhan. Dan keempat bergabung dengan gereja lokal. Nah, dari yang keempat poin ini, kalau kita mengikuti dan melakukan semua ini dalam hidup kita anak-anak, pasti kita akan menerima atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pasti itu kita memiliki tujuan dan arah. Dengan belajar dan menghidupi firman Tuhan, kita baca Alkitab, pergi ke gereja, bahkan kita mengikuti komunitas pelayanan ibadah orang-orang, atau ada komunitas kayak apa ya, YPDA, Yayasan Penginjilan. Kalau kita mengikuti itu kan kita pasti lebih hidup pertumbuhan rohani kita, lebih terarah, bahkan kita lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini Ibu ada media. Apa yang kalian nampak dari media ini? Air. Ini airnya bersih. Bersih ya? Bersih. Ini apa? Tadi. Oke. Ini kan air bersih. Air bersih.
Inilah gambaran kita ketika kita melakukan kesalahan, melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan datang. Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kita keselamatan. Dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibaratnya Tuhan Yesus yang dikurniakan Tuhan untuk menebus dosa kita. Ada yang kalian mau seperti Yesus, mau berkorban untuk orang lain? Mau? Iya Kak, mau berkorban untuk orang lain? Kayak misal contohnya nih, temanmu ini, dia mencuri. Kau mau berkorban untuk dia? Untuk orang itu enggak itu. Iya. Ya itu kita nggak akan bisa seperti Yesus berkorban untuk menebus dosa kita, dosa orang lain. Kita nggak berbuat salah, tapi kita menanggung dosa orang lain. Itulah Tuhan, karena Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk dosa kita. Jadi ketika Tuhan datang, Dia menghapus dosa kita dalam segala kesucian Tuhan dan segala Maha Pengampun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Bersih kembali, Bu. Iya, betul. Bersih kembali. Ya, itulah makna dari kehidupan baru. Ketika kita penuh dengan dosa, ketika kita udah melakukan kesalahan, kita berulang kali melakukannya, jatuh lagi, jatuh. Tapi Tuhan mengaruniakan Allah yang baik dan mempunyai Dia mengaruniakan Yesus sebagai penebus dosa kita. Nah, dari media ibu yang ibu kasih sama kalian, ada pertanyaan tentang itu medianya? Tidak, Bu. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Ibu kan sudah menjelaskan tentang makna hidup baru melalui media ibu. Nah, sekarang kan ini ada juga materi selanjutnya, ciri orang hidup baru. Nah, karena kan kita udah masuk nih ke tahap yang materi selanjutnya. Baca dulu ciri orang hidup baru. Pertama, ada 3 poin bukan? 1, 2, 3 ya. Ciri orang hidup baru. Yang pertama, berpikir sesuai firman Tuhan. Yang kedua, mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang ketiga, memaafkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, hidup dengan tujuan memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Ya, terima kasih. Dari materi yang ibu ini, bukan ibu suruhkan baca, ada yang kata-katanya yang sulit kalian pahami? Paham? Paham, Bu? Nah, sekarang kita masuk ke tindakan nyata dari 7 pelajaran yang terakhir. 3. Setelah kalian melihat makna hidup baru ini dan dalam media itu, ibu ingin bertanya nih, contohnya nih, kalian dari atas tahu apa saja dosa mencuri. Nah, setelah kalian tahu itu bahwa mencuri itu tidak baik dan kalian melakukan pembaruan dalam hidup kalian, apa yang kalian perbarui ketika kalian sudah tahu mencuri itu salah? Nah, sekarang apa yang kalian lakukan setelah tahu itu salah? Iya, tidak mencuri lagi. Ada lagi? Contohnya, saya juga dulu kalau saya tidak ada sekolah dan menjelaskan baiklah. Dari meningkatkan ya, harus ada ibadah ya Tuhan. Baiklah, anak-anak hari ibu akan membantu kalian dalam kelompok diskusi. Nah, diskusinya itu dari Alkitab ya. Ada di buku paket kita halaman 97 tentang diskusi kita. Dari ayat Alkitab Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Ibu butuh dalam 2 kelompok aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini juga Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Di buku paketnya halaman 59. Oke? Udah dapat ayatnya? Oke. Kita diskusi kata apa makna dari ayat tersebut. Baru nanti dikasih tahu hasil diskusi kita di dekat kelas ini. Oke, kasih waktunya 15 menit ya. Dikerjakan.
memiliki pikiran dan perasaan Kristus untuk hidup dalam kesatuan dan kasih, bukan dari kepentingan pribadi ataupun puji-pujian yang sia-sia untuk diri sendiri. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 1, kami serahkan kembali kepada Ibu. Ya, baiklah, jawabannya bagus ya, kan berikannya. Duduk, terima kasih. Sekarang nomor 2, maju. Presentasikan hasil diskusi kalian berdua tentang soal yang Ibu kasih dalam diskusi itu. Ya, baiklah, kita kasih waktu dan kesempatan kalian ngobrol. Nah, jadi hasil diskusi kami berdua yaitu Filipi 2 ayat 5 sampai 10 mengajarkan kita untuk meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Yesus Kristus yang ia rela memasukkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikannya. Kita diajak untuk memiliki mindset yang sama, mengutamakan orang lain dan rela berkorban. Sekian dan terima kasih. Baiklah, nomor 2 dalam hasil diskusinya, mari kita berikan tepuk tangan kepada nomor 2. Jelaskan keseluruhan materi kita pada hari ini. Adakah yang paham? Adakah yang mau menjelaskan apa materi kita pada hari ini? Ada yang mau menjelaskan dari keseluruhan materi yang Ibu jelaskan? Dapat Ibu, saya lebih tahu bahwasannya saya bertobat dari yang saya tidak rajin beribadah, Ya, baik, terima kasih. Tadi kamu masih ke depan? Sedikit lagi ya, biar oke. Ada lagi yang mau menjelaskan materi yang pada hari ini? Ada lagi yang mau? Saya Bu. Apa yang pada? Apa? Jadi hari ini kita kan sudah belajar tentang hidup baru, di mana ketika kita sudah hidup baru artinya dosa kita yang lama telah dihapuskan oleh Tuhan, dan setelah kita telah hidup baru artinya kita tidak boleh melakukan dosa itu lagi. Kita harus hidup di dalam Kristus dan taat pada Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Oke,